Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita adakan kegiatan eh, percakapan pra-observasi untuk menanyakan ke tentang rencana-rencana strategis Ibu di dalam kelas nanti. Nah, Ya, ini nanti rencananya di kelas mana, Bu? rencananya saya mengajar di kelas 10 TKJ 2. 10 TKJ 2 untuk materinya nanti kira-kira apa, Bu? Materinya itu reaksi redox, cuma ini pertemuan kedua. Sudah pertemuan kedua. Nggih. Nah, nanti untuk ini KI-nya atau indikator yang Ibu nanti target kira-kira ada apa di situ rencananya? KD-nya masih menyambung pertemuan pertama ya Masih Pak ya. menyambung. Jadi KD-nya 3.7 di sini saya ambil, kemudian indikatornya itu 3.73, 3.74. Oh, nggih. Jadi untuk selanjutnya metode pembelajaran yang Ibu terapkan nanti kayak gimana rencananya? Metodenya itu ada tanya jawab, ada diskusi, ada penugasan, ada presentasi. Ada presentasi. Ada juga yang kelompok ya, Bu? Iya, kelompok rencananya kan dibikin kelompok, baru diskusi. Kalau ini Bu, alat sama bahannya apa nanti yang Ibu persiapkan untuk Alat yang saya siapkan seperti LKPD, kemudian yang pasti RPP ya, LKPD, RPP sama soalnya melalui Google Form Pak. soalnya melalui Google Form untuk soal ini tes atau kayak evaluasi pembelajaran pada hari ini aja? Evaluasi pembelajaran Evaluasi. hari ini. Oh, gitu ya, Bu. Lalu ini, nah ini kalau kira-kira kan ini katanya tadi Ibu sudah merencanakan pembelajaran yang kedua nih. Kalau yang pertemuan pertama apa yang dianggap sulit oleh siswa untuk pembelajaran ini lalu dievaluasi diperbaiki pada hari ini? eh, Memahami tentang aturan bilangan oksidasinya Pak, karena kan siswa itu harus menghafal ada 8 aturan bilangan oksidasi, dan untuk lanjut ke materi berikut ini mereka sudah harus hafal. Oke. Tapi Ibu sudah menyiasati untuk tantangan kesulitan siswa tersebut ya? Insya Allah sudah Pak, Siap. karena diharapkan untuk mengulang kembali pelajaran di rumah. Nah, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti di kelas ini? Kompetensinya diharapkan yang pertemuan kedua ini siswa sudah bisa membandingkan reaksi reduksi dan oksidasi, juga menentukan reduktor dan Oh, oksidatornya. siap-siap. Dan ini saya lihat sudah ada LKPD Bu ya, Ya, ada LKPD-nya. Terus perangkat sudah disiapkan. Tinggal ini apa ini Bu? Ini contoh evaluasi yang saya Contoh print evaluasi. out, tapi kan nanti Tapi ini yang dalam bentuk Google Form-nya nanti iya, Bu ya? secara Oh, online. secara Ini online. yang print out. Siap. Artinya Ibu sudah menggunakan sistem blended learning, artinya sudah memerlukan teknologi ya di dalam pembelajaran ini. Nah, kita masuk ke sini juga Bu untuk ini. Jadi tujuan pembelajarannya tadi kan sudah disampaikan di KD-nya. Tadi baru KD ya. Kalau Iya. tujuan pembelajarannya yang ditarget hari ini apa Bu? Tujuan pembelajarannya siswa dapat menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi dan hasil oksidasi. Oke, sesuai dari penjabaran KD-nya tadi ya. Iya, heeh. Nah, untuk ini area pengembangan yang Ibu capai di pembelajaran ini kayak gimana itu? Apa yang Ibu ingin capai area pembelajarannya? Yang pertama pembelajarannya itu Berdiferensiasi. berfokus pada proses. Jadi Proses. siswa itu diharapkan pada prosesnya dia bisa menentukan hasil reaksi dan hasil reduksi berdasarkan aturan bilangan oksidasi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara emosional berkelompok itu mereka bisa berkolaboratif ya. Sosial emosionalnya. Iya, sosial emosionalnya mereka bisa bekerja sama tim, Nggih. memecahkan masalah. Nggih. Jadi kan di dalam pembelajaran, jadi Ibu kan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada tiga jenis Bu ya, konten, proses sama produknya. Jadi Ibu
ini lebih banyak ke arah prosesnya ya. Hari ini Kalau pembelajaran berelasi itu kan ada 5 Bu ya, ada 5 yang ingin dicapai, 5 ini ya, 5 bagian, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, nanti yang Ibu tekankan di sini adalah yang tadi ya, berkolaborasi, keterampilan berelasi ya, berelasinya nanti di dalam berkelompok. Walaupun sebenarnya nanti kayak kesadaran diri, manajemen diri itu sebenarnya sudah ada nanti muncul sendiri. muncul sendiri seperti itu. Jadi, nah strategi yang disiapkan ini apa ini ya Ibu ya, yang strategi pembelajarannya jadi biar nanti pada saat di ruangan berjalan lancar. Tadi strateginya yang pertama kan menyiapkan dulu bahan ajar. Yang pertama bisa saya buat PPT-nya. PPT-nya sudah ada saya siapkan. Situ, ya? Kemudian yang tadi LKPD, kemudian soal sama strategi yang digunakan menggunakan model pembelajaran basic problem basic ya. Problem basic, PBL ya. Ya, PBL. Oke. Dan tentunya Ibu sudah menyiapkan perangkat rencana pembelajarannya ya, biar sudah. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Nah, boleh tahu Bu, kalau RPP-nya ini Ibu kembangkan yang RPP 1 lembar atau yang masih K13 lama atau kayak gimana yang ini yang Ibu kembangkan nih? Okay. RPP yang saya kembangkan masih kurikulum K13 yang lama. Siap. Walaupun sebenarnya tidak jauh berbeda ya, cuma kan hanya dipadatkan saja untuk yang RPP 1 lembar itu. Oke Bu, semoga nanti di kelas kegiatannya berjalan lancar. Amin. Nah nanti setelah observasi di kelas saya akan melakukan penilaian. Penilaian itu mungkin dari saya, artinya itu cara pandang saya menilai. Jadi nanti kita saling, ini belum tentu apa yang saya pandangnya seperti ini, harusnya seperti Ibu pandangannya berbeda. Tapi kita saling belajar Bu ya. Lalu saling berbagi informasi. Nah nanti insya Allah setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya observasi, kita nanti ada semacam wawancara pasca observasi tentang pembelajaran Ibu di kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu ya, semoga nanti kegiatan praktik mengajarnya di kelas 10 TKJ 2 dengan materi apa tadi? Reaksi redoks itu berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silahkan dipimpin ketua kelas, pimpin untuk berdoa. Semoga hari ini kita belajar dengan baik ya. Oke, bagaimana keadaan hari ini? Coba lihat, kira-kira mana yang mewakili gambar kalian hari ini ekspresinya? Yang mana? Yang lagi jatuh cinta ada? Kalau yang lagi marah? Lagi mau muntah? Nggak ada. Alhamdulillah semuanya yang positif ya. Hari ini kita belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi, tapi subkonsepnya adalah reduktor dan oksidator. Ini pertemuan kita yang kedua untuk membahas reduktor dan oksidatornya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu? Koin. Emas. Nih. Ini emas lah. Ini? Kamu tahu ini apa? Koin apa? Uang. Koin uang. Nah, dari bahan apa ini?
Logam campuran dari tembaga dan seng. Kenapa dicampurkan antara seng dan tembaga? Ada hubungannya dengan pelajaran kita sebelumnya. Karena seng mudah mengalami berkarat atau korosi, makanya dicampur dengan tembaga supaya dia tidak mengalami korosi. Ada nanti reaksi yang bisa mengalami oksidasi, ada nanti unsur yang mengalami reduksi, makanya dia dicampur. Nah, tembaga itu warnanya kuning, sehingga warnanya tidak terlalu kuning, tapi agak campuran antara seng dengan tembaga, makanya disebut kuningan. Ya, ini contohnya. Karena dicampur dengan tembaga tadi agar korosinya tidak terjadi, sehingga tahan terhadap korosi ini uang ini. Kalau korosi kan habis dong uang kita, ya. Contoh yang lainnya. Ini pada medali. Siapa yang pernah dapat medali? Belum? Nanti ya, bisa di cabang olahraga. Nah, ini kuningan campuran Zn dan Cu. Seng itu Zn, Cu itu tembaga. Tujuan kita hari ini belajarnya adalah yang pertama itu tujuan kita yang pertemuan kemarin hari ini adalah menentukan reduktor dan oksidator dalam suatu reaksi redoks. Nah, manfaat kita belajar untuk hari ini yang pertama tadi berhubungan dengan pelapisan logam agar tidak terjadi korosi, makanya harus kita lapisi logam. Itu manfaat kita belajar reduksi dan oksidasi. Yang kedua ada reaksi fotosintesis. Yang ketiga, pemutihan baju seragam kalian. Ada pakai pemutih kan? Nah, itu ada zat kandungannya natrium klorat, itu untuk memutihkan baju, itu juga berdasarkan konsep reaksi redoks. Yaitu manfaat kita belajar. Suatu saat nanti kalian mungkin dari memahami konsep reaksi redoks bisa menghasilkan zat atau paduan logam yang lebih bermanfaat lagi, itu yang diharapkan ya. Sekarang masih ingat nggak reaksi reduksi dan oksidasi? Siapa yang masih ingat? Reduksi apa? Oksidasi apa? Angkat tangannya. Akbar gimana Akbar? Reduksi apa Bar? Reaksi reduksi apa? Oke, si Nopan. Reaksi penurunan bilangan oksidasi. Kalau nya oksidasi? Apa? Kenaikan bilangan oksidasi. Oke, itu yang harus diingat ya. Untuk memahami reduktor dan oksidator, kalian bisa buka paketnya halaman 239. Silakan. Ya, silakan kalian baca dulu apa sih reduktor dan oksidator. Ya, udah ya. Sekarang siapa yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan reduktor? Silakan angkat tangannya. Akbar, apa Akbar reduktor? Itu merupakan pelepasan dari elektron mengalami tambahan bilangan oksidasinya. Melepas elektron dan mengalami pertambahan bilangan oksidasi. Kalau nya oksidator? Endah, silakan. Oksidator menyerap elektron mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oke. Jadi oksidasi adalah pertambahan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Nah, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi ada zat yang mengalami pertambahan bilangan oksidasi, itu disebut sebagai oksidator ya, reduktor. Sedangkan yang mengalami penurunan bilangan oksidasi Disebut oksidator. iya, oke.
Untuk menentukan suatu reaksi itu mengalami oksidasi dan reduksi, kalian harus tahu dulu aturan bilangan oksidasi. Ada berapa aturan bilangan oksidasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 aturan bilangan oksidasi. Itu harus sudah tahu. Contohnya kalau ibu mau tahu. Kalau H, bilangan oksidasinya harus plus berapa? Plus 1. Kalau oksigen? Min 2. Tapi kalau dia unsur bebas? H2 0. O2 0. Tapi kalau dia bermuatan, misalnya Cu2+, berarti Cu-nya Cu2+, berarti Cu-nya Cu2+, yang ion, berarti plus 2. Harus diingat aturan bilangan oksidasi. Nah, itu contohnya oksigen min 2, hidrogen plus 1, unsur bebasnya 0. Untuk contohnya perhatikan reaksi berikut. Pada reaksi Zeng, nah ini Zeng dengan CuO tembaga oksida menghasilkan Zeng oksida plus tembaga. Siapa spesies yang berperan sebagai reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi? Caranya adalah yang pertama, kita tentukan dulu bilangan oksidasi. Zn itu berdiri sendiri. Berarti Zn itu 0. Cu ini bisa diambil dari aturan bilangan oksidasi golongan 2 ya. Bila golongan 2 berarti dia positif 2. O selalu min 2. Harus jumlahnya adalah 0. Reaksi yang terjadi adalah ZnO. Kalau kita lupa Zn itu berapa, kita lihat si O. O itu selalu min 2. Nah, kalau min 2 berarti Zn-nya plus 2. Karena di sini tidak ada muatannya, jumlahnya harus 0. Cu kenapa jadi 0? Karena dia berdiri sendiri. Nah, dari situ ada yang naik, ada yang turun. Siapa yang naik? Zn. Siapa yang turun? Cu. Zn naik dari 0 plus 2. Cu plus 2 ke 0. Oke, kita lihat. Dari 0 ke plus 2 berarti dia mengalami oksidasi. Kalau dia mengalami oksidasi, dia sebagai reduktor. Hati-hati terbalik. Bila dia mengalami oksidasi, maka dia sebagai reduktor. Oke. Sekarang kita lihat yang berubah lagi. Cu dari plus 2 ke 0. Berarti dia mengalami reduksi. Reduksinya maka dia sebagai iya. Sekarang kalau ibu tanya, yang reduktor siapa? Zn. Yang oksidator? Cu. Hasil oksidasi? Zn? O. Sedangkan hasil reduksi? Oke. Nah, jadi reduktornya adalah si Zn. Oksidatornya adalah CuO. Sedangkan hasil oksidasinya, nih lihat panahnya, hati-hati. Yang ini oksidasi, yang merah. Hasilnya adalah yang ujung panah, jangan terbalik. Jadi hasilnya ujung panah yang ini itu menandakan hasil. Berarti hasil oksidasinya adalah ZnO. Nih. Sedangkan hasil reduksi yang tanda biru dari positif 2 ke 0 berarti dia turun mengalami reduksi sebagai oksidator. Jadi hasil reduksinya, lihat panahnya ini adalah C. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Kita lanjut. Sekarang untuk memahami lebih lanjut reaksi
oksidasi dan reduksi, oksidator dan reduktornya, Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 6 orang. Berarti ini 6, satu kelompok. Si Agung pindah sini satu. Bawa aja kursimu satu. Meja kursi aja di bawah, pindah sini. Silahkan membentuk kelompok. Yang ini berarti 6, ini 4 ya. Ini pindah ke sini, supaya 5. Ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, yang nomor 1 Ibu minta kelompok 4 perwakilannya. Silahkan 2 orang ke depan menuliskan soalnya dan jawaban dan menjelaskan. Silahkan. Ayo nak. Endah sama Bima. Bawa lembar jawabannya. Kelompok lain tolong diperhatikan, kalau ada kemungkinan jawaban yang berbeda kita diskusikan. Soalnya adalah ferum oksida bereaksi dengan 3 karbon monoksida menghasilkan ferum dan karbon dioksida. Dari sini padahal kita sudah bisa melihat karbon monoksida jadi karbon dioksida. Jadi seperti ini hasil dari kelompok kami. Nih plus 6 ngikutin dari O3-nya. Karena kan O tuh min 2 dikali 3 6 min 6. Jadi biar hasilnya 0 juga di plusin sini plus 6. Lanjut terus aja. Tuh, ini 3CO-nya sama juga kayak gini, ngikutin O-nya. O-nya kan min 2. Jadi sininya juga plus 2, berasal dari 0. 2FA hasilnya 0 ini karena dia unsur bebas. ya unsur bebas, berdiri sendiri, nggak ada yang nemenin. Jadi hasilnya 0. Ini 3CO-nya dapat kayak gini, ngikutin O-nya. Kan O-nya min 2, dikali 2, jadinya min 4. Sebelahnya diikutin juga plus 4 biar hasilnya 0. Jadi karena di sini yang berkurang itu Fe dari plus 6 ke 0, hasilnya jadi di sini bagian oksidatornya. Lalu yang berkurang bagian sini C-nya dari plus 2 ke plus 4. Makanya sini tulisnya reduktor. Jadi hasil bawahnya reduktornya 3CO, oksidatornya Fe2O3, hasil reduksi 2Fe, hasil oksidasi 3CO2. Sekian, terima kasih. Oke. Ada yang mau ngomentari? Silakan. Kelompok 1. Saya. Ya, Akbar silakan. Saya mau komentari tentang angka Bilangan. bilangan Fe itu dapat angka positif 0 dari mana? Ngikutin dari sininya, biar hasilnya 0. Oke, sekarang menurut Akbar gimana? Kenapa tidak dijabarkan dulu dari Fe angkanya kan plus 3. Ya. Plus 3. O-nya min 2. Jadi Fe-nya menurut kelompok 1 adalah plus 3. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 2, Fe-nya berapa? Plus berapa? Plus 3. Kelompok 3? Plus 3. Berarti? Nah, sekarang kita perhatikan. Di aturan bilangan oksidasi, Fe berapa? Plus 2 dan positif 3. Sebenarnya maksud kelompok 4, mungkin plus 6 ini adalah 2. Harusnya ini makanya dari Ibu dibikin tanda kurung. Nah, O-nya selalu min 2. 3 kali min 2 min 6. Berarti Fe-nya adalah positif 3. Tidak boleh ditulis plus 6. Kalau kalian tulis plus 6, aturan bilangan oksidasi itu salah. Ya. Jadi si Fe itu positif 3.
Ya, walaupun hasilnya benar, cuma ada sedikit koreksi. Jadi ya, perhatikan baik-baik. Bila dia ada unsurnya lebih dari 2, taruh dulu 2-nya di depan. 2 dikali berapa supaya jumlahnya 0, positif 3. Walaupun 2 dikali positif 3 plus 6, jangan ditulis seperti ini. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Sekian, terima kasih. Silakan duduk. Pemahaman lebih lanjut materi reaksi redoks, kita akan latihan soal menggunakan Google Form. Jadi gunakan HP kalian. Yang tidak punya HP bisa menggunakan laptop, bisa? Linknya sudah Ibu kirim di grup atau teman kalian. Ada 10 soal. Bisa masuk? Ini contoh soalnya. Yang ini. Nah, perhatikan nama ditulis dengan baik ya. Nama lengkap, nama, kelas. Ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Soal yang tidak jelas silakan kerjakan masing-masing. Ini ditutup, bukunya tutup. Bisa. Akun email juga sudah Ibu bebaskan, jadi bisa masuk. Oke anak-anak, sekarang sudah habis waktunya dikirim. Kirimkan? Oke, HP-nya taruh di samping kanan. Tidak ada lagi yang megang HP. Silakan HP-nya ditaruh di samping kanan. Bima, HP-nya taruh di samping kanan. Silakan kirim. Siapa nih? Silakan dikirim. Oke, sudah ya. Sekarang kita lihat jawaban kalian. Siapa nilai tertinggi? Ada nilai tertingginya 80, ada 70, ada yang masih di bawah KKM kita. Kita lihat nilai total semuanya. Nah, yang 70 ada Aulia Salsabila, ada Aprilia 70, 80 tadi siapa? Indah Vera 80 nih si Indah. Nah, Indah Vera. Oke, selamat dulu buat kalian semuanya. Tapi secara rata-rata nilainya masih di bawah KKM. Jadi kita ada siklus kedua nanti untuk latihan soalnya. Sebelum kita menutup pelajaran, kita buat dulu kesimpulan pelajaran hari ini. Ibu mintakan, Akbar silahkan. Apa yang dapat kamu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari reaksi reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi adalah pertambahan bilangan oksidasi. Oke, sekarang April. Ini oksidasi. Oksidator mengalami reduksi. Oke, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Oke, silahkan duduk. Demikian pelajaran kita hari ini tentang reaksi reduktor dan oksidator. Untuk minggu depan kita akan melakukan praktek reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian tugasnya adalah mencari di YouTube contoh-contoh dari reaksi reduks dalam kehidupan sehari-hari. Kelompoknya yang tadi ya. Nah,
minggu depan kalian bawa alat dan bahan kita praktekkan. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa dulu. Pimpin berdoa. Silakan. Demikian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mau melakukan wawancara pasca observasi dari kegiatan observasi kemarin di kelas Ya. Kelas 10 TKJ 2 ya. Ya, TKJ 2. 10 TKJ 2. Di samping saya ada Pak Marsono selaku pengajar praktik saya yang juga akan ikut memantau pada kegiatan wawancara pasca observasi kemarin ya. Ya. Nah, oke Bu Lia, kemarin kan bisa mungkin diceritakan kembali sedikit gimana nih pembelajaran kemarin di kelas. Oke. Pembelajaran kemarin di kelas itu kan menggunakan model PBL ya. Dan di situ saya ingin mengambil pembelajaran yang berdiferensiasi Ya. berdiferensiasi masalah kesadaran sosial. Iya. Ada kesadaran dirinya, Iya. ada manajemen dirinya juga. Kemudian ada keterampilan berelasinya yang lagi saya fokuskan. Karena di situ ada pembelajaran secara kolaboratif. Diskusi seperti kolaboratif itu. Kalau pembelajaran berdiferensiasinya, Ibu kemarin apa yang muncul dari 3 itu? Apakah kontennya, prosesnya, atau produknya kemarin yang Ibu ini? Yang saya harapkan kemarin itu prosesnya Pak, supaya anak lebih tahu langkah-langkah untuk menentukan reaksi oksidator dan reduktornya. Jadi proses mereka mencari itu yang saya munculkan. Oke. Nah, kalau misalnya saya beri ini Bu, skala nih dari 1 sampai 10, 1 itu dari 10 sampai 10 itu artinya poinnya makin meningkat. Nah, kalau dari area pengembangan yang hendak dicapai itu, kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasinya sama sosial emosionalnya, itu ketercapaian yang kira-kira nih perasaan Ibu nih kemarin di kelas itu skalanya berapa dari 1 sampai 10 kira-kira? Kalau yang berelasi ya, yang terampil berelasi sosial emosionalnya ya? Kalau sosial emosional itu mungkin sekitar 6 lah. 6, karena ada beberapa siswa yang masih belum aktif. Kalau yang keterampilan berelasinya sudah lumayan bagus. Kalau diferensiasinya itu? Yang prosesnya? Iya, skalanya kira-kira berapa? Ya kalau yang proses mereka dalam proses pembelajaran 7 lah. 7 ya, oke. Nah, artinya sudah lumayan Bu ya dalam ini tercapaiannya. Nah, mungkin bisa Ibu cerita kira-kira yang pembelajaran sosial emosionalnya itu hanya sampai pada skala 6 dari skala maksimal ada 10. Kira-kira kendalanya yang muncul itu penyebabnya apa saja ketika mungkin dalam kegiatan diskusi kelompok atau kayak gimana, mungkin penyebabnya kira-kira apa yang Ibu rasakan atau pantau kemarin? Oke, yang pertama itu ada beberapa siswa yang kurang aktif ya. Kurang aktif. Kemudian yang kedua mungkin ada beberapa siswa yang belum menguasai materi sebelumnya. Kan harus ada materi prasyarat. Yeah. Nah mungkin itu mempengaruhi mereka juga untuk berdiskusi. Jadi agak kurang interaksi mereka secara sosial. Kemudian ada lagi mungkin ada beberapa siswa yang masih malu, belum bisa mengeluarkan pendapatnya. Belum pendapat di sesama teman kelompoknya atau kayak gitu? Masih dalam kelompoknya. Masih ada beberapa siswa yang masih belum tumbuh rasa percaya dirinya. Nah kalau jadi 3 hal itu aja ya, dari segi kesiapannya, dari
individual siswanya mungkin agak masih malu-malu Iya. sama apa tadi Kemampuan prasyaratnya. Itu masih ada atau cukup masih yang Ibu rasakan atau Ibu pantau kemarin 3 itu aja ya dari penyebabnya itu. Ya, sepertinya itu aja sementara Pak. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang ini tadi pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat kemarin Ibu yang hendak dicapai dari pembelajaran diferensiasinya itu berfokus pada proses nih. Ya. Itu lumayan 7. Kira-kira kenapa diferensiasinya itu? Sebenarnya masih ada yang belum tercapai sih. Walaupun 7, cuma kalau bisa ya 8 lah. Karena masih ada beberapa siswa yang belum itu tadi belum bisa memanajemen dirinya ya, kemudian kesadaran sosialnya juga masih kurang. Kemudian dari skala prosesnya tadi itu kan sudah terlihat kemarin tuh Pak dalam diskusi kelompok mereka mempresentasikannya sudah bagus. Kemudian ada sedikit mungkin permasalahan yang mereka ada salah menjawab, ada siswa lain yang punya inisiatif untuk bertanya dan mengomentari. Jadi saya rasa berjalan cukup baik untuk prosesnya kemarin. Nah, artinya tinggal sedikit aja Bu ya. Nah, selanjutnya kalau secara keseluruhan nih kesulitan yang siswa hadapi ketika kemarin mulai dari awal itu kira-kira apa yang siswa temukan kesulitan nih dalam proses pembelajaran reaksi redoks ya kemarin? Tentang reaksi redoks yang Ibu temukan. Ya itu yang saya temukan selain itu masalah 2 masalah ini tadi. Yang prasyarat tadi itu. Prasyarat itu aja. Mereka harus mengetahui dulu prasyarat aturan bilangan oksidasi itu harus dihafal. Tapi kalau mereka tidak hafal, itu tadi agak susah untuk melanjutkan ke reaksi redoks berikutnya. Nah, ini selanjutnya Bu. Jadi Ibu sudah tahu nih masalahnya apa. Otomatis saya yakin nih Ibu pasti punya rencana strategis untuk di pertemuan selanjutnya. Kan ini kemarin pertemuan kedua ya? Iya. Masih ada pertemuan ketiga ya untuk ada. di ini pertemuan ketiga. ketiganya. Karena ada 3 kali pertemuan saya lihat di rencana pembelajarannya. Untuk mengatasi masalah tadi ketercapaian pembelajaran sosial emosionalnya, pembelajaran berdiferensiasinya itu kira-kira apa strategi yang Ibu kira-kira siapkan dari kendala-kendala tadi yang muncul ada 3 di sosial emosionalnya itu? Rencananya itu Pak, kalau yang dari masalah prasyarat mereka belum menguasai, itu mungkin saya review ulang. Kemudian mereka disuruh lagi untuk menghafal dan mengingat, menganalisis, atau mereka menulis ulang lagi, atau mencari soal-soal lagi yang masih berhubungan dengan prasyarat materi tadi. Nah, berarti Ibu tinggal mengarahkan ya, atau ada Ibu menyiapkan sesuatu konten atau apa untuk anak-anak? Rencananya sih mau anak-anak saya suruh bikin lewat aplikasi Canva. Yang untuk syarat prasyarat tadi yang aturan bilangan oksidasi bikin di Canva sebagai. Oke Bu, nah tadi strategi sudah Pian siapkan nih untuk biar meningkat nih untuk pertemuan selanjutnya. Kira-kira siapa aja yang Ibu nanti ajak untuk kerjasama supaya harapannya Ibu biar strategi di ini pertemuan selanjutnya itu bisa meningkat? Ya, rencananya itu kerjasama sama bagian sarana prasarana Pak, terutama di bagian lab kan perlu alat dan bahan untuk mereka nanti praktek. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti setelah kegiatan perlu kerjasama sama guru-guru yang di bidang IT untuk mengedit video yang telah mereka buat. Oke, siap nih. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti dilaksanakan tanggal berapa Bu ya? Hari Selasa tanggal. Selasa ini. Selasa depan berarti tanggal 30. Ya, 30 Mei. Oke, semoga nanti lancar Bu ya kegiatannya dan skala atau harapannya bisa meningkat sesuai dengan harapan Ibu. Lalu kalau misalnya ada yang bisa kami bantu nanti sampaikan aja. Oke, cukup hari ini Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti pada hari Selasa tanggal 30 Mei praktik atau kegiatan pembelajarannya di kelas bisa berjalan lancar. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matikan.